Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan perawat Berjuang P3K 2023. Kembali lagi sama aku Nurse Nisa. Di video kali ini aku bakal share ya kisi-kisi soal kompetensi teknis perawat ahli pertama atau nurse 2023 ya, sesuai dengan Permenpan terbaru. Untuk kisi-kisi perawat terampil itu kalian bisa cek di video aku sebelumnya ya. Oke, langsung aja kita bahas. Untuk yang pertama itu ada melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu. Nah, di mana di sini fokusnya itu adalah masalah kesehatan yang spesifik ya, yang berkelanjutan, lengkap, akurat, nyata, dan relevan yang dilakukan oleh perawat pada individu. Kalau perawat terampil dia kan pengkajian dasar aja. Kalau yang nurse ini dia pengkajian yang lanjut gitu ya, pengkajian yang lebih komprehensif. Kemudian yang kedua, melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada keluarga, dimana fokusnya itu yaitu pada masalah kesehatan spesifik ya, secara berkelanjutan, lengkap, akurat, nyata, dan relevan yang dilakukan oleh perawat pada keluarga ya. Kemudian yang ketiga, pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat. Kalau ini fokusnya ke masyarakat gitu. Terus yang keempat, memberikan konsultasi data pengkajian keperawatan dasar atau lanjutan ya, dimana yaitu kegiatan untuk menerima konsultasi, untuk mengklarifikasi ataupun memeriksa kembali gitu ya, memberikan masukan, saran terhadap hasil pengkajian data dasar ya bagi perawat jenjang di bawahnya gitu. Kemudian yang kelima ada melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Nah, komunikasi terapeutik ini dia sama ya dengan kisi-kisi perawat terampil, sama-sama ada di perawat ahli pertama juga, yaitu komunikasi yang di dalamnya itu ada fase-fase komunikasi terapeutik, ada fase prainteraksi, fase orientasi, fase kerja, fase terminasi. Nah, kemudian yang keenam ada melaksanakan manajemen surveillance size sebagai upaya pengawasan risiko infeksi dalam upaya preventif dalam pelayanan keperawatan. Di sini kegiatan untuk mengidentifikasi, memperbaiki, peningkatan kualitas pengendalian infeksi terhadap pasien yang berisiko. Kemudian yang ketujuh, melakukan upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar pada pasien atau petugas ataupun pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi. Yang dimana di sini tindakan upaya yang dilakukan itu melalui standar universal precaution ya, seperti kasih edukasi keperawatan gitu, ataupun pencegahan penyakit, pencegahan penularan penyakit kayak gitu. Terus ngajarin juga teknik kontrol infeksi sama stimulasi teknik pencegahan infeksi ya. Ini kayak lebih ke gimana ngajarin cara cuci tangan 6 langkah kayak gitu. Terus yang ke-8, melakukan investigasi dan deteksi dini kejadian luar biasa yang berdampak pada pelayanan kesehatan ya. Nah, jadi di sini kegiatan untuk mengidentifikasi, menelusuri faktor risiko penyebab terjadinya suatu kejadian luar biasa yang terkait dengan pengendalian infeksi dan penularan penyakit wabah, itu kayak kasus COVID kemarin ya. Kemudian ada merumuskan diagnosis keperawatan pada individu. Nah, di sini menetapkan diagnosis keperawatan pada individu, baik itu dengan masalah keperawatan yang aktual, risiko, ataupun sejahtera sesuai dengan data-data dan kondisi pasien ya. Kemudian yang ke-11, membuat prioritas diagnosis keperawatan dan masalah keperawatan. Nah, di mana di sini kegiatan menetapkan urutan rumusan diagnosis keperawatan ya, yang membutuhkan perencanaan tindakan terlebih dahulu yang harus segera ditangani gitu, berdasarkan prinsipnya itu penyelamatan kehidupan pasien gitu ya, kebutuhan yang mendesak gitu, pokoknya yang menyangkut life saving pasien gitu, yang harus segera ditangani gitu. Karena kayak di soal itu ada banyak muncul diagnosis keperawatan, ini kita harus bisa gitu untuk menentukan mana nih diagnosis keperawatan prioritas yang harus segera kita tangani gitu. Kalau nggak ditangani itu akan mengancam nyawa si pasiennya gitu. Jadi untuk menentukannya itu yang pertama kita harus
mengetahui dulu dari data-datanya itu mana data-data yang masuk ke diagnosis keperawatan aktual ya. Kemudian kita melihat data-datanya itu baru bisa kita angkat jadi diagnosis keperawatan itu kalau datanya itu ada data mayor itu lebih dari 3 minimal ya, ada 3 data mayornya. Kemudian yang ke-12 menyusun rencana tindakan keperawatan pada individu. Di sini include merumuskan sama menetapkan tindakan keperawatan ya. Jadi di sini menetapkan tujuan keperawatan individu, indikator pencapaian tujuan yang akan dicapai gitu. Terus menetapkan intervensi keperawatan baik itu intervensi mandiri ataupun kolaborasi dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya ya. Berdasarkan diagnosis keperawatan pasien yang udah kita tentukan sebelumnya gitu untuk memenuhi kebutuhan si pasien gitu ya. Yang disusun itu secara spesifik, terukur, akurat, realistis dan berbatas waktu. Jadi ada target waktu yang akan dicapai gitu ya. Misalnya kayak dalam 1 kali 24 jam nyeri akan berkurang pada pasien dengan diberikan tindakan apa gitu, misalnya kayak relaksasi napas dalam dan sebagainya kayak gitu. Terus yang ke-13 menyusun rencana tindakan keperawatan pada keluarga. Yang ke-14 melakukan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat, bencana atau kritikal. Ini penanganan pasien-pasien gawat darurat ya, ataupun pasien kritis gitu. Kayak gimana pencegahan ataupun manajemen pada pasien dengan PTIK kayak gitu. Itu harus dipelajari ya kasus-kasus kayak gitu. Terus analisis pemeriksaan penunjang sederhana gitu ya yang berfokus pada kegawat daruratan pasien. Kemudian mengenai code blue ya, life saving pasien, terus evakuasi dan juga mitigasi bencana. Terus ke-15 melakukan tindakan terapi komplementer atau holistik ya. Jadi pengobatan tradisional ya, komplementer itu pengobatan tradisional yang digabungkan dengan pengobatan modern ya, dalam lingkup kewenangan perawat dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, serta mampu menganalisis dampak dari tindakan yang diberikan. Contoh terapi komplementer itu kayak akupunktur, akupressure kayak gitu. Jadi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan si pasien. Kemudian yang ke-16, melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre, intra, dan post operasi. Nah, ini juga ada di kisi-kisi perawat terampil ya. Di mana di sini ada persiapan tindakan keperawatan ya sebelum dilakukan tindakan operasi, saat dilakukan tindakan operasi maupun sesudah tindakan operasi gitu ya. Kemudian yang ke-17 itu memberikan dukungan atau fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan, berduka, atau menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan. Nah, support atau dukungan gitu ya, bisa mendampingi pasien dan juga keluarga dalam proses berduka. Jadi ada 5 proses berduka dan kehilangan ya yang akan dilalui oleh pasien ataupun keluarga gitu ya, yang itu harus dipelajari ya, yang 5 fase kehilangan menurut Kubler-Ross gitu. Kemudian membantu pasien menjalankan ibadah gitu dan menghadirkan pemuka agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing ya. Kemudian yang ke-18 melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien. Kayak pada pasien yang terpasang NGT gitu ya, pemberian makanan enteral gitu ya melalui NGT, terus pemberian nutrisi parenteral melalui carian infus kayak gitu. Kemudian penata laksanaan pada pasien mual muntah gitu. Terus di sini juga termasuk kolaborasi dengan gizi ya terkait nutrisi pasien kayak gitu. IMT pasien ini juga masuk ya. Kemudian 19 itu melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan eliminasi pada pasien. Nah, misalnya pada pasien yang terpasang kateter gitu ya, perawatan kateternya, kemudian pemasangan kateternya kayak gitu. Pemantauan balance cairan juga masuk ke ini ya, menghitung output urin ya pada kateter. Nah, kemudian 20 melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan mobilisasi
posisi ya. Kayak mengatur posisi pasien sesuai dengan kebutuhan. Kayak pada pasien stroke itu yang beresiko dekubitus itu penting untuk dilakukan mobilisasi kayak per 2 jam ya, miring kiri kanan gitu. Kemudian melakukan fiksasi atau imobilisasi dengan berbagai cara, kayak pada pasien fraktur ya, itu dengan pemasangan traksi, gips, bidai dan lain-lain sebagainya. Serta di sini kayak ROM ya pada pasien-pasien dengan stroke juga kayak gitu. Terus yang kedua, satu, melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur ya pada pasien gitu. Kayak memberikan tindakan keperawatan yang membuat pasien itu bisa dapat memenuhi kebutuhan tidurnya gitu ya, istirahat dan tidurnya. Kayak misalnya pada pasien-pasien yang nggak bisa tidur gitu, itu bisa diajarkan kayak relaksasi gitu, ataupun terapi musik atau terapi zikir kayak gitu ya. Kemudian 22, melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri ya. Ini pada pasien-pasien yang harus dibantu gitu ya. Ya ada pasien-pasien yang aktivitasnya itu dia tidak bisa melakukan secara mandiri gitu ya, harus dibantu oleh perawat. Itu kayak kebutuhan dia untuk memakai baju, berdandan gitu ya, membersihkan rambut atau keramas gitu, memandikan pasien, bersihkan mulut pasien, gunting kuku dan sebagainya ya. Kemudian 23, melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh. Nah, di sini termasuk manajemen hipotermi ataupun hipertermi pada pasien gitu ya. Kemudian yang ke-24, melakukan simulasi tumbuh kembang pada individu. Simulasi tumbuh kembang itu sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya untuk mencapai kemampuan yang optimal dengan menggunakan media yang sesuai gitu ya. Kemudian yang ke-25, memfasilitasi adaptasi dan hospitalisasi pada individu. Dan lebih ke membantu individu menyesuaikan diri ya selama proses perawatan untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan yang baru gitu. Kalau pada anak-anak itu kayak untuk mencegah terjadinya si anak-anak ini trauma berobat gitu ya. Jadi kayak mana kita memfasilitasi, menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi si anak-anak gitu. Terus yang ke-26, melaksanakan case finding ataupun deteksi dini penemuan kasus baru pada individu ya. Di mana di sini kegiatan mencari kasus gitu, mengidentifikasi, mendeteksi dan juga menemukan kasus ya, baik itu kasus-kasus lama ataupun kasus baru, melakukan pemeriksaan, pemantauan dan pemeliharaan kesehatan bagi individu sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Kayak case finding kayak kasus COVID kemarin gitu ya. Jadi lakukan screening kayak gitu, ini masuk screening juga di sini. Kemudian 27, melakukan support kepatuhan terhadap intervensi kesehatan pada individu. Nah, ini termasuk kegiatan memantau dan memotivasi pasien dalam melakukan tindakan ya. Yang dilakukan itu sesuai SOP. Misalnya kita mengajarkan ROM aktif gitu pada pasien gitu ya. Jadi pasien yang melakukan secara mandiri namun dalam pemantauan kita kayak gitu. Kemudian 28, melakukan pendidikan kesehatan pada individu pasien ya. Jadi kasih edukasi kesehatan ataupun edukasi keperawatan yang terkait dengan upaya preventif ya atau pencegahan terhadap timbulnya masalah kesehatan. Jadi kasih penkes gitu ya pada individu gitu. Kemudian 29, melakukan pendidikan kesehatan pada kelompok ya. Ini edukasi kesehatan ataupun keperawatan itu pada keluarga, kelompok yang terkait upaya pencegahan terhadap timbulnya masalah kesehatan di keluarga ataupun di kelompok gitu ya, kasih penkes gitu. Kayak kasih penkes mengenai PHBS gitu. Kemudian 30, melakukan peningkatan atau penguatan kemampuan sukarelawan dalam meningkatkan masalah kesehatan masyarakat. Nah, di sini kegiatan memberikan pelatihan, mentoring, dan penyegaran pada kader-kader gitu ya, maupun sukarelawan kesehatan mengenai berbagai hal yang terkait peningkatan kesehatan kelompok, pencegahan penyakit, dan
mempertahankan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Ini lebih ke diadakan pelatihan-pelatihan gitu ya pada sukarelawan ataupun pada kader gitu ya. Kemudian 31 melakukan pendidikan kesehatan pada masyarakat. Nah, kalau ini fokusnya itu adalah masyarakat ya, untuk upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan timbulnya masalah kesehatan pada masyarakat. Kemudian 32 melakukan pemenuhan kebutuhan oksigenasi kompleks. Nah, kalau perawat terampil kan pemenuhan kebutuhan oksigenasi sederhana, itu nasal kanul dan simple mask. Kalau yang ini dia oksigenasi kompleks ya, itu meliputi NRM, RM ya, CPAP dan ventilasi mekanik. Kemudian 33 melakukan terapi aktivitas kelompok atau TAK, stimulasi persepsi ya. Itu kegiatan diskusi antara perawat dan pasien yang menggunakan aktivitas gitu ya, dengan aktivitas sebagai stimulus terkait dengan pengalaman ataupun kehidupan untuk didiskusikan dengan kelompok. Jadi kayak saling sharing gitu ya, ada dalam satu kelompok itu. Jadi saling sharing kayak gitu. Pada pasien-pasien biasanya yang dirawat di RSJ ya. Jadi dikumpulkan kayak gitu. Jadi nanti mereka saling sharing, saling berbagi pengalaman kayak gitu ya. Untuk menstimulasi persepsi mereka terhadap pengalaman-pengalaman hidup. Yang 5, melakukan komunikasi dengan klien yang mengalami hambatan komunikasi ya, dengan menggunakan teknik dan strategi komunikasi yang tepat pada pasien, kayak pada pasien-pasien dengan pasien bisu kayak gitu ya. Jadi gimana nih teknik komunikasi yang digunakan kayak gitu. Terus yang ketiga, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks pada area medikal bedah. Nah, di sini kayak kegiatan resusitasi ya, perawatan luka, manajemen nyeri pada pasien, terus pemantauan hemodinamik pasien, itu termasuk pemantauan AGD, analisa gas darah ya, PCO2, PO2 gitu. Kemudian persiapan pasien hemodialisa atau cuci darah, terus pemberian elektrolit kayak gitu. Kemudian yang ke-37 melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area anak ya. Ini tindakan keperawatan yang lebih khusus dan kompleks pada area anak ya. Kalau pada terampilkan yang area sederhana, ini kayak lebih ke resusitasi bayi baru lahir, kemudian perawatan bayi baru lahir, bayi dengan komplikasi ya, terus melakukan pemeriksaan tumbuh kembang bayi itu dengan menggunakan Denver 2, kemudian simulasi tumbuh kembang anak, melakukan asuhan perkembangan pada neonatus, menyiapkan tindakan hemodialisa pada anak, terus menyiapkan pemberian kemoterapi gitu pada pasien anak, tindakan lumbal fungsi ataupun terapi bermain dan lain-lain sebagainya ya. Pokoknya area-area yang lebih kompleks ya, lebih luas gitu. Kemudian 38 melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area maternitas ya. Pokoknya persalinan patologis kayak gitu itu masuk ya. 39 melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area komunitas ya. Jadi cakupannya lebih luas lagi gitu. Dan termasuk kayak pemberdayaan masyarakat juga, advokasi tingkat warga. Kemudian yang ke-40 melakukan intervensi keperawatan spesifik pada area jiwa ya. Ini termasuk tadi terapi aktivitas kelompok atau TAK, asuhan keperawatan pada korban kekerasan, kemudian tindakan keperawatan pada pasien waham, risiko bunuh diri, kemudian isolasi sosial pada pasien halusinasi dan sebagainya. Kemudian 41 perawatan luka. Nah, ini sama-sama ada di kisi-kisi perawat terampil juga ya. Kemudian 42 melakukan pemantauan atau penilaian kondisi pasien selama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesuai kasus dan kondisi pasien. Ini lebih ke pemantauan ataupun observasi pasien ya. Kemudian melakukan konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter. Nah, jadi ini termasuk komunikasi esbar dan tebak ya. Nah, jadi ini harus dipelajari. Kemudian tindakan kolaborasi dengan dokter gitu ya, baik dalam pemberian terapi ataupun dalam tindakan gitu ya.
Kemudian 44 melakukan rehabilitasi mental. Kemudian 44 melakukan rehabilitasi mental spiritual pada individu ya, itu membimbing pasien yang mengalami masalah psikososial kayak gitu ya, kayak pasien dengan masalah KDRT, bullying dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita memfasilitasi juga spiritualnya. Kemudian 45 melakukan penata laksanaan manajemen gejala. Nah, ini meliputi tindakan keperawatan pada pasien itu untuk mengatasi gejala-gejala yang muncul ya, seperti respon terhadap penyakit, terapi, prosedur diagnostik ataupun tindakan keperawatan gitu. Kemudian 46 melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada individu ya, yaitu kegiatan menilai hasil tindakan keperawatan yang sudah dilakukan gitu ya, apakah masalahnya sudah teratasi atau belum kayak gitu, serta memantau perkembangan kesehatan individu ya, progresnya gimana gitu. Kemudian 47 melaksanakan fungsi pengarahan pelaksanaan pelayanan keperawatan sebagai ketua tim atau perawat primer ya, di mana kegiatan memberikan arahan kepada anggota tim gitu ya dalam pelaksanaan asuhan keperawatan pada beberapa pasien yang menjadi tanggung jawabnya gitu. Jadi ini lebih ke kayak peran sebagai katim gitu ya, ataupun perawat primer gitu ya. Kemudian 48 melakukan pendokumentasian tindakan keperawatan ya, yang didokumentasi adalah kayak dari mulai pengkajian gitu ya, kemudian diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi sampai dengan evaluasi ya, yang biasanya itu dicatat di CPPT ya, catatan perkembangan pasien gitu ya. Ini juga sama dengan kisi-kisi perawat terampil ya. Nah, kemudian yang ke-49 melakukan pengorganisasian pelayanan keperawatan antar unit, kemudian ke-49 melakukan pengorganisasian pelayanan keperawatan antar shift unit atau fasilitas kesehatan ya, di mana melakukan koordinasi serta pengaturan SDM ya, ataupun fasilitas dan segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan keperawatan. Di sini termasuk rolling ruangan kayak gitu, gimana sistemnya. Di sini juga masuk ke kegiatan transfer pasien ya, baik dari misalnya dari IGD ke rawat inap gitu, ataupun ke ICU, ke ruang operasi, ataupun rujukan ke rumah sakit lain kayak gitu ya. Kemudian 50 melakukan pemberian penugasan perawat dalam rangka melakukan fungsi ketenagaan perawat. Yang ini adalah pemberian penugasan klinik ya pada setiap perawat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Kemudian yang ke-51 melakukan preceptorship dan mentorship. Nah, di mana kegiatan memberikan bimbingan ataupun pendampingan ya pada perawat baru, ataupun perawat yang jenjangnya itu lebih rendah, atau mahasiswa keperawatan ya, tentang asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan. Nah, sekian ya kisi-kisi soal kompetensi teknis perawat ahli pertama ya. Memang dia banyak banget ya, kisi-kisinya itu lebih kompleks ya daripada perawat terampil ya. Teman-teman tetap semangat belajar ya, ngelatih jawab soal tiap hari. Aku doain teman-teman semua penonton setia channel aku itu insya Allah semoga lulus semua tahun ini ya. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Oh iya, jangan lupa subscribe channel YouTube aku, like, comment, dan share, sama nyalain notifikasi ya, biar kalian gak ketinggalan saat aku upload video terbaru.